kelima di dunia dengan jumlah account hampir 30 juta account. Nah, lumayan besar walaupun tidak sebesar kemudian Amerika dan yang lain-lain. Tapi kalau kita lihat dari sisi keaktifan, Indonesia, Jakarta adalah kota tertinggi di dunia yang paling aktif posting nge-tweet. Dan bukan hanya Jakarta, di list ini ada 2 negara kota di Indonesia. Ada Jakarta dan kemudian ada Bandung. Bandingkan dengan kota-kota lain, ada Tokyo, London, Sao Paulo, New York. Tapi satu-satunya negara di mana ada 2 kota yang masuk dalam list ini ya hanya Indonesia. Jadi dari sisi potensi, dari sisi berapa banyak sih data yang bisa kita ambil, kita belum bicara soal bagaimana menggunakannya ya. Tapi kalau kita bicara dulu, ada nggak sih data yang bisa kita gunakan? Jumlahnya banyak. Tapi nanti kita bicara lagi, dari sekian banyak jumlah data, berapa banyak sih yang ada gunanya? Nah, itu nanti kita harus bicara lagi. Tapi minimal kita punya potensi yang besar. Dan jangan lupa, ini masih di tahun ini, di 2010. Artinya di 2012 ini jumlah penetrasi pengguna internet di Indonesia tergantung dari data siapa yang kita mau ikuti, tapi masih sekitar 20 sampai belum nyampe 20 mungkin 25%. Berarti sekitar 40 sampai 50 juta penduduk Indonesia. Bayangkan kalau 3 sampai 5 tahun lagi dari sekarang, seluruh pengguna internet akan makin bertambah terus, akan makin banyak orang yang mengakses mobile platform, mengakses internet lewat mobile platform apapun ya, dan itu mungkin bisa jadi di Twitter atau akan mungkin jadi di mobile platform lain, maka data yang akan bertambah pun akan makin besar lagi. Dan itu data sekarang terbuka aja gitu, ada di udara kita semua. Kalau kita tidak menggunakannya dan kita tidak memanfaatkannya, maka sayang sekali. Nah, dari sini kenapa beberapa macam penggunaan data ke depan mungkin bisa jadi punya manfaat untuk sisi akademis, baik sisi bisnis maupun banyak hal lagi yang bisa bermanfaat dari sini ya. Termasuk misalnya kalau teman-teman ngikutin media, tentunya kemarin Bapak Presiden SBY juga bilang, saya mendengarkan riuh rendah di sosial media gitu kan. Akhirnya dia harus pidato dan bilang, oh ya chef KPK kita harus begini gitu, karena gara-gara orang ribut di Twitter. Jadi sosial media ini punya banyak impact, bukan hanya ke akademis, ilmu ya, science, tapi juga bisnis, marketing, pendidikan juga saya yakin akan punya dampak yang besar, akan mendapatkan dampak besar dari media sosial dan lain sebagainya. Nah, ini datanya agak lama, jadi tahun 2011 data terakhir yang kita kumpulkan dan kita publish, tapi ini data yang kita kumpulkan sendiri. Sebagai contoh misalnya di tahun 2011 kita tahu dari jumlah volume percakapan di Twitter, orang Indonesia itu secara rata-rata nge-tweet 1,3 juta tweets per hari. Tahun 2012 saya yakin mungkin sudah 2 kali atau 3 kali lipatnya dari ini. Dan kalau dilihat dari jumlah atau perbedaan harinya dari Senin sampai hari Minggu, saya pikir dulu Sabtu sama Minggu orang nggak nge-tweet ya. Tapi justru sebaliknya, Sabtu dan Minggu ini adalah salah satu volume tweet yang paling besar juga gitu. Karena itu tadi, kita lagi gaul, kita lagi pergi kemana, justru pada saat itulah kita sering nge-tweet dan bilang satu sama lain. Kalau dilihat dari sisi dalam waktu 24 jam sehari, kita bisa lihat juga bahwa ada pola di sini yang lucunya sebenarnya mengikuti pola konsumsi media tradisional. Jadi kalau misalnya kita lihat prime time TV itu misalnya jam 7 sampai jam 10, maka prime time jam paling sibuk di Twitter itu juga pukul 7 sampai jam 10 malam. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga teman-teman yang lebih aktif di pagi hari misalnya gitu ya. Ada juga tuh yang kebiasaannya seperti itu, bangun selamat pagi semua gitu kan. Indahnya pagi ini, semangat Wips gitu, dan lain sebagainya. Nanti siang makan siang dan lain sebagainya. Tapi dari sini ada beberapa hal yang kita bisa tarik kesimpulan. Sebagai contoh misalnya, dan kita bisa challenge. Kalau misalnya saya punya sebuah pesan dan saya ingin melontarkan pesan itu agar tidak mendapatkan exposure sebesar-besarnya, maka kapan saya harus, waktu terbaik kapan yang bisa saya pilih agar kemudian pesan itu
mencapai paling banyak orang. Kalau secara sekilas kita bilang berarti harusnya pada saat jam 7 sampai jam 10 malam, karena volume lagi banyak-banyaknya, artinya lagi banyak-banyaknya orang nge-tweet, lagi banyak-banyaknya juga orang baca timeline gitu kan. Satu kesimpulan seperti itu. Tapi bisa juga artinya gini, apakah orang yang sama yang selalu membaca timeline kita? Mungkin beda. Orang yang membaca di pagi hari berbeda dengan membaca siang hari, berbeda dengan membaca di malam hari. Sehingga kalau saya bilang, kalau kita mau melipat gandakan jumlah exposure yang kita inginkan, bisa jadi kita nge-tweet beberapa kali sehari dengan isi konten yang sama, tapi mungkin agak diubah sedikit redaksionalnya supaya jangan dibilang terus-terusan isinya sama gitu misalnya. Tapi hal yang lebih menarik lagi kalau mau didalami adalah kalau mau dihitung persentase probabilitas kemungkinan sebuah pesan kita dibaca oleh orang lain adalah bukan jumlah berapa banyak follower kita. Misalnya saya punya 1000 follower, apakah itu kemudian berarti pesan saya dibaca oleh 1000 orang? Belum tentu kan? Tapi yang menentukan adalah justru berapa banyak follower saya itu memfollow orang lain. Nah, udah mulai bingung kan? Jadi saya punya 1000 follower, tapi 1000 follower ini berapa banyak mereka memfollow orang lain? Kalau masing-masing follower saya itu memfollow hanya saya, maka kemungkinannya probabilitasnya 100% mereka akan baca apapun yang saya omongin kan? Tapi bertambahnya jumlah follower mereka, jumlah following mereka akan juga mengurangi kemungkinan jumlah pesan saya akan dibaca oleh follower saya. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya secara matematis, secara programming bisa kita coba otomatisasi sehingga mendapatkan waktu-waktu yang maksimum untuk melemparkan sebuah pesan misalnya. Dan ini selalu kita bisa tes berikut kita bisa lakukan eksperimen dan tes sehingga mendapatkan waktu yang optimum untuk mendapatkan reach yang besar-besarnya. Nah, jadi ini udah mulai nih gabungan ilmu komunikasi dengan ilmu komputasi. Nanti digabungin lagi sama psikologi udah. Ternyata pagi ini orang oke, tapi banyak yang galau misalnya gitu ya. Atau malam di atas jam 10 itu udah galau semua, percuma deh kalau misalnya mau ngasihin pesan marketing dan lain-lain. Nggak akan gitu. Nah,